Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, langsung saja kali ini Budi akan menerangkan tentang materi matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom. Baiklah, selanjutnya adalah istilah dalam matriks. Yang pertama yaitu tentang ordo. Apa itu ordo? Dalam matriks selalu ada ordo. Ordo itu misalkan matriks A berordo 2 kali 3. Nah, ini namanya ordo 2 kali 3. 2 menerangkan tentang baris, menyatakan baris, 3 menyatakan kolom. Berarti matriks A ini memiliki 2 baris dan 3 kolom. Yang kedua yaitu elemen. Elemen adalah anggota dari matriks A ini. Elemen dari matriks A 2 kali 3 ini adalah A11, A12, A13. Kemudian baris kedua ada A21, A22, A23. Nah, di sini ada 2 baris. Baris pertama dan baris kedua. Ada 3 kolom, kolom ke-1, kolom kedua, dan kolom ketiga. Sambung. Action. Artinya A11 ini adalah elemen baris ke-1 dan kolom ke-1. A22 artinya elemen baris kedua, kolom kedua. A23 artinya baris kedua dan kolom ketiga. Subbab selanjutnya adalah tentang jenis-jenis matriks. Yang pertama adalah matriks baris. Matriks baris ini adalah matriks yang terdiri atas 1 baris saja. Misalnya matriks A 1 kali 3. Berarti dia hanya memiliki 1 baris dan 3 kolom. Misalkan langsung saya kasih contoh angka 1, 3, 5. Terdiri atas 1 baris dan 3 kolom. Yang kedua adalah matriks kolom. Nah, matriks ini hanya memiliki 1 kolom saja. Misalkan contohnya B 3 kali 1. Artinya dia memiliki 3 baris dan 1 kolom. 3 baris 1, 2, dan 3. 3 baris 1 kolom. Contoh yang ketiga, jenis yang ketiga adalah matriks persegi panjang. Contohnya adalah matriks C 2 kali 3 berordo 2 kali 3. Artinya dia memiliki matriks C ini memiliki 2 baris dan 3 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memiliki 2 baris, 1, 2, 3 kolom. Jenis yang keempat selanjutnya adalah matriks persegi. Contohnya matriks 2 kali 2. Artinya dia memiliki 2 baris dan 2 kolom. Selanjutnya yang kelima adalah matriks segitiga. Matriks segitiga contohnya adalah jika saya memiliki matriks A3 kali 3. Matriks segitiga ini selalu matriks yang berordo sama dengan persegi. Jadi misalkan 3, 3, 1, 0, 0, 2,
3, 0, 4, 5, 6. Nah, segitiganya di mana? Di sini. Matriks segitiga itu ditandai dengan segitiga atas atau segitiganya ada di bawah yang bernilai 0 semua. Kemudian matriks yang keenam adalah matriks diagonal. Matriks diagonal contohnya matriks B 3 kali 3. Nah, diagonalnya matriks diagonal. Saya contohkan matriks B dengan ordo 3 kali 3. Diagonal utamanya dia tidak bernilai 0. Jadi, mana itu diagonal utama? Ini diagonal utama. Ya. Nah, di sini matriks diagonal itu yang diagonal utamanya dia tidak bernilai 0. Selain diagonal utama bernilai 0. Boleh salah satunya bernilai 0 di diagonal utama, boleh. Nah, kemudian yang ketujuh adalah matriks identitas. Nah, matriks identitas ini elemennya hanya ada 2 angka, 0 dan 1. Misalkan matriks C 3 kali 3. Diagonal utamanya dia selalu angka 1. Di matriks identitas ini hanya ada 2 angka, 1 dan 0. Diagonal utamanya 1. Yang ke-8 yang terakhir yaitu matriks 0. Namanya matriks 0, jadi semua elemennya bernilai 0. 0, 0, 0, 0. Ini berordo 2 kali 2. Nah, jenis-jenis matriks itu ada 8 ini. Kemudian akan kita lanjutkan tentang kesamaan 2 matriks. Nah, selanjutnya adalah kesamaan matriks. Saya langsung kasih contoh. Yang pertama, kesamaan matriks ini berarti ada 2 matriks, matriks A dan matriks B. Matriks A dan matriks B ini sama. Misalkan matriks A 1, 3, 5, 2. Jadi matriks B akan sama dengan A 1, 3, 5, 2. Jadi posisi baris pertama kolom pertama matriks A akan sama dengan baris pertama kolom pertama matriks B. Contoh yang kedua yaitu misalkan ada matriks A ditambah 2, 5, 7, B akan sama dengan 7, 5, 7. Nah, elemen baris pertama kolom pertama pada matriksnya sebelah kiri akan sama dengan baris pertama kolom pertama pada matriks sebelah kanan. Jadi nilai A di sini akan bisa dicari nilainya. A ditambah 2 sama dengan 7. A sama dengan 7 dikurangi 2. A sama dengan. Nah, kemudian ada satu elemen di matriks yang sebelah kiri tidak ada nilainya. Matriks B di sini posisinya adalah baris kedua kolom kedua. Berarti kita lihat yang matriks sebelah kanan, baris kedua kolom kedua adalah 3. Berarti B-nya sama dengan 3. Nah, untuk contoh yang ketiga, tentukan nilai A, B, C, dan D yang memenuhi matriks P transpos sama dengan Q, dengan P-nya ini dan Q-nya ini. Kita lihat P matriksnya berordo 1, 2, 3 baris kalikan dengan 2 kolom. Matriks Q ada 2 baris dikalikan dengan 3 kolom.
di mana yang diketahui adalah matriks P transpose. P transpose itu artinya baris menjadi kolom. Jadi matriks P di sini 3 kali 2 akan menjadi matriks P transpose, berarti dia akan menjadi 2 kali 3. Jadi baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Nah, kemudian matriks P-nya adalah kita tulis di sini baris menjadi kolom. Jadi 2A-4, 2A-4, 3B dalam satu baris akan menjadi kolom 3B. D plus 2A 2C akan menjadi kolom kedua. Baris ketiga 4, 7 akan menjadi kolom ketiga. Nah, ini akan sama dengan matriks Q. Q-nya apa? Q-nya ini. Kita tulis dulu. B-5, 3A-C, 4, 3, 6, 7. Nah, bagaimana kita melanjutkan permasalahan ini? Coba kita lihat. Baris pertama, kolom pertama ada 2 variabel yang belum kita ketahui. Baris kedua, kolom kedua ada 1, 2, 3 variabel yang belum kita ketahui. Untuk baris kedua kolom ke-1 3B sama dengan 3. Ini bisa kita ketahui dulu nilai B-nya. Jadi 3B sama dengan 3. Jadi bisa kita dapat B-nya sama dengan 1. Kemudian baris kedua kolom kedua 2C sama dengan 6. Bisa kita dapatkan nilai C-nya. 2C sama dengan 6. Jadi C-nya sama dengan 6 dibagi 2, 3. Kemudian kita telah mendapatkan variabel B dan C. Baris pertama kolom pertama ada variabel A, ada variabel B yang sudah kita ketahui, bisa kita substitusi. 2A min 4 sama dengan B min 5. B sudah kita ketahui, B-nya 1, kita substitusi. 2A min 4 sama dengan 1 dikurangi 5. 2A min 4 sama dengan 1 min 5 min 4. 2A sama dengan min 4 ditambah 4 sama dengan 0. Jadi A-nya sama dengan 0 per 2, 0. Kita dapatkan variabel A, B, dan C. Yang belum kita dapatkan adalah variabel D di baris ke-1 kolom ke-2. Kita cari D ditambah 2A sama dengan 3A min C. A sudah kita dapatkan 0, C sudah kita dapatkan 3. Tinggal substitusi. D ditambah 2 kali 0, 0 sama dengan 3 kali 0, 0 dikurangi C-nya 3. Jadi D kita temukan sama dengan yang 3. Jadi tentukan nilai A, B, C, dan D-nya. Jadi nilai A kita temukan 0, B kita temukan 1, C kita temukan 3, dan D kita temukan min 3. Baiklah, untuk penjumlahan dan pengurangan di sini ada beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu matriks ordonya itu harus sama. Kemudian yang dioperasikan, yang dijumlah dan dikurangi itu adalah matriks atau elemen yang seletak. Contohnya seperti ini. Jika diketahui matriks P 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan matriks Q 0, min 1, 4, 7, 6, 2. Nah, misalkan matriks P dikurangi dengan Q. Kita lihat dulu ordonya.
Matriks P berordo 2 kali 3. Matriks Q berordo 2 baris dan 3 kolom. Jadi 2 kali 3. Kita lihat matriks P dan Q. Karena mau dikurangi, apakah sama matriksnya? Sama. Kalau sama berarti matriks ini bisa dilanjutkan. P dan Q kita tulis dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikurangi dengan Q-nya 0, min 1, 4, 7, 6, 2. Nah, elemen yang sejenis, elemen yang seletak itu yang bisa dioperasikan. Jadi 1 baris pertama, kolom pertama dikurangi dengan 0 baris pertama dan kolom pertama. 1 dikurangi 0, 1. 2 dikurangi min 1, 3. 3 dikurangi 4, min 1. 4 ada di baris kedua kolom pertama. Berarti harus dikurangi dengan baris kedua kolom pertama. 4 dikurangi 7, min 3. 5 dikurangi dengan 6, min 1. 6 dikurangi dengan 2. Nah, ini hasil dari pengurangan matriks Q dan matriks P dan Q. Selanjutnya, operasi yang ketiga adalah perkalian skalar. Perkalian skalar ini artinya suatu matriks dikalikan dengan skalar. Contohnya, jika matriks H 142 253, maka nilai dari 2 kali H. Nah, ini 2 ini artinya perkalian skalar dikalikan dengan matriks H. Jadi setiap elemen dalam matriks H itu dikalikan dengan skalarnya. Berarti 2 kali H 2 kalikan dengan, kita tulis dulu matriksnya, 142 253. Setiap elemen dikalikan dengan 2. 2 kali 1 2, 2 kali 4 8, 2 kali 2 4, 2 kali 2 4, 2 kali 5 10, 2 kali 3. Nah, inilah namanya perkalian skalar. Yang keempat adalah perkalian matriks. Perkalian matriks itu artinya matriks dikalikan dengan matriks. Nah, selanjutnya operasi matriks yang terakhir yaitu perkalian matriks. Artinya perkalian 2 matriks, ya. Nah, di sini kita harus lihat dulu syaratnya. Syaratnya apa saja? Ordo, kita lihat dulu ordo A. Matriks A ini adalah barisnya ada 3, kolomnya ada 2, berarti 3 kali 2. Nah, matriks B barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Nah, syaratnya 2 buah matriks bisa dikalikan, yaitu kolom, banyaknya kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Misalkan A kalikan B, apakah bisa dikalikan A dan B ini? Kita lihat dulu. 3 kali 2 matriks A ordonya. Matriks B 2 kali 3. Kolom, banyaknya kolom pada matriks A harus sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Oh, sama-sama 2. Jadi matriks A dan B ini bisa kita kalikan. Caranya bagaimana? Kita tulis dulu matriks A-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikalikan dengan matriks B. Posisi matriks B saya letakkan di bawahnya. 2, 3, 4, 1, 2, 0. Nah, matriks A ada 3 baris. Matriks B ada 3 kolom. Nah, pertemuan dari titik-titik inilah yang akan menjadi hasilnya nanti. Berarti ordonya ada berapa nanti hasilnya? Ada
baris, ada 3 kolom. Berarti ordonya nanti hasilnya akan berordo 3 kali 3. Dari sini bisa dilihat, ini akan menjadi hasil dari A kalikan B. Kita kerjakan sekarang ya. Jadi titik ini posisinya ada di sini. Kita cari hasil di sini. Ini dicari dari baris pertama dan kolom pertama. 1 dikalikan dengan 2. 1 kali 2 ditambah dengan 2 dikalikan 1. Kemudian kita mencari titik yang di sebelah sini. Berarti kita lihat baris kedua dan kolom pertama. Lurusnya ini ya. Nah, 3 dikalikan dengan 2. 3 dikalikan 2 ditambah dengan 4 dikalikan 1. Titik yang bawahnya lagi, baris ketiga kolom pertama. 5 dikalikan dengan 2 ditambah dengan 6 dikalikan 1. Begitu seterusnya. Titik yang ini artinya baris pertama kolom kedua. 1 dikalikan 3. 1 kalikan 3 ditambah dengan 2 dikalikan 2. Titik yang ini 3 dikalikan 3 ditambah dengan 4 dikalikan 2. Titik yang ini berarti baris ketiga kolom kedua. 5 dikalikan 3 ditambah 6 dikalikan 2. Titik yang sebelah sini baris pertama kolom ketiga. 1 dikalikan dengan 4 ditambah 2 dikalikan 0. Titik yang bawahnya baris kedua sama kolom ketiga. 3 dikalikan 4 ditambah 4 dikalikan 0. Titik yang terakhir baris ketiga kolom ketiga. 5 dikalikan 4 ditambah 6 dikalikan 0. Kemudian kita hitung hasilnya. 1 kali 2 2 ditambah 2 kali 1 2. 2 ditambah 2 4. 3 kali 2 6. 6 ditambah 4 10. 5 kali 2 10 ditambah 6 16. 1 kali 3 3 ditambah 4 7. 9 ditambah 8 17. 15 ditambah 12 27. 4 ditambah 0 4. 12 ditambah 0 12. 20 ditambah 0 20. Nah, ini adalah hasil dari perkalian 2 matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Demikianlah materi matriks yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kalian belajar lebih giat lagi dan latihan soal lebih banyak. Jika menemukan kesulitan, bisa bertanya lebih lanjut. Demikianlah. Budia mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.